الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Arti hadis yang kami bacakan tadi, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, sungguhnya sebenar-benar sebagus-bagus ucapan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan perkara adalah hal-hal yang dibuat-buat, diperbaharui orang. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, tiap hal-hal yang diperbaharui itu, tiap hal yang ditambah atau dikurangi dalam Islam, dalam syariat Islam ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah itulah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, tiap-tiap kesesatan dari perbuatan manusia dalam ibadah, dalam Islam ini akan berujung kepada an-nar atau neraka. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan ta'lim kita di dalam mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya akan menambah ilmu bagi kita dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat, judul sekarang ini adalah al-iqtisad fil ibadah, berhemat ataupun sederhana di dalam beribadah. Ya, sederhana di dalam melakukan ketaatan. Kata lainnya adalah berhemat, ya, di dalam beribadah. Kami bacakan dulu ayat-ayat sebagai awal daripada pasal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar supaya kamu menjadi celaka atau menjadi susah atau kesulitan. Surat Thaha ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian waqala ta'ala, dan
firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian keringanan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesukaran atau kesulitan di dalam beragama. Oleh karenanya para hamba Allah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama menghayati ataupun memahami beberapa hadis yang mendukung dari tema dalam pasal ini atau judul bahasan dalam pasal ini tentang bagaimana yang keluar dari lisan Rasulullah SAW dalam mengarahkan umatnya, bil khusus pada saat itu adalah dalam mengarahkan para sahabat agar jangan terlalu menyiksa diri di dalam beribadah. Jadi harus berlaku iktisad, berlaku berhemat di dalam tenaga kita ini dalam beribadah pada Allah SWT. Ya. Oleh karena itu pula maka kita di dalam melaksanakan syariat Islam ini tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kita menjadi susah, menjadi sulit. Ya. Bahkan Allah sering memberikan keringanan-keringanan rukhsah bagi hamba-hambanya yang perlu mendapatkan keringanan atau rukhsah itu dengan melihat keadaan atau kondisi daripada hamba-hambanya atau umat manusia ini. Baik, kita mulai dari hadis yang nomor 1. Silakan dari sana dibacakan berikut ininya. Hadisnya saja, nanti berikut terjemahannya setelah itu. Silakan Pak Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan hadisnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha ra'atu qala man hadhihi qalat fulanatu adhkuru min salatiha qala man 'alaikum bima Qala 'alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu wa kana ahabbuddin dini ilaihi ma dama sahibuhu alaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Waktu itu ada seorang perempuan dan beliau bertanya, siapakah dia? Aisyah menjawab, ini adalah si fulanah yang terkenal sholatnya. Nabi bersabda, wahai fulanah, beramallah sesuai kemampuanmu. Demi Allah, dia tidak akan jemu untuk menerima amalanmu, sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus. Muttafaqun alaih. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat, dalam hadis ini dimulai dari pertanyaan Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapakah wanita ini yang ada di rumahmu ini? Jawab Aisyah, ini fulanah, ada seorang perempuan, tidak disebutkan namanya. Fulanah ini terkenal dia
dengan ibadah sholatnya yang banyak sekali. Jadi apa istilahnya, sudah menjadi buah bibir para ibu-ibu muslimat pada saat itu. Karena kalau istilah sekarang ini viral ya, masyhur dia ini. Ya, di dalam ibadah dari sholatnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, jadi ucapan kata mah di sini adalah kata yang menyatakan bahwa beliau kurang menyenangi mendengar kalimat itu. Ya, para bapak dan ibu ya. Jadi ibu-ibu banyak tugasnya ngurus, terutama kaitan dengan urusan anaknya ya, menyusukan anaknya, memberi makan anaknya, ya kan? Kemudian memandikan, memakaikan pakaian dan lain sebagainya terhadap anak, banyak sekali urusannya. Jadi jangan sampai bahwa dengan menambah ya sholat yang banyak dari sholat-sholat yang sunnah itu justru memberatkan, karena sudah banyak pekerjaan dari muslimat atau perempuan-perempuan ini yang banyak menguras tenaga ya, banyak waktu yang diperlukan oleh mereka untuk hal-hal yang sifatnya ngurus rumah tangga ibaratnya. Alaikum bima tutiquna, maka kewajiban atas kamu itu ya terhadap ya apa yang kamu sanggupi ya, sesuai dengan kesanggupan ya. Hendaknya kerjakan sekuat kesanggupan kamu saja, menurut sanggupan kamu, menurut kemampuan kamu, begitu saja kata Nabi. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu, maka demi Allah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan jemu untuk menerima daripada amal perbuatan kalian ya, sehingga kamu sendiri jemu beramal itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran dari apa yang dilakukan oleh hambanya, selama itu untuk hal-hal yang sifatnya membawa maslahat di dalam kehidupan ini. Itu termasuk amal soleh gitu. Termasuk seorang ibu mengurus rumah tangga itu juga amal soleh baginya ya kan? Yang gak bisa ditangani oleh suami ya itu dilakukan oleh ibu-ibu. Terutama sekali lagi adalah kaitannya dengan menyusukan anak ya kan, memberi makan pada anak-anak bayinya ya kan. Yang telaten biasanya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapaknya kan agak ini juga ya, kurang sabar ya di dalam memberi makan kepada anak-anak misalnya ya kan. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibu alaih, ketahuilah adalah yang dicintai oleh Allah di dalam beragama ini adalah apa yang didawamkan, apa yang dikerjakan dengan rutinitas kita itu oleh sahibuhu, oleh pelakunya ya. Itulah yang disukai oleh Allah SWT. Amal itu yang walaupun kecil, asal didawamkan ya, dirutinkan, dikerjakan, itu senantiasa dianggap sebagai amal yang soleh dan berpahala besar di sisi Allah SWT. Ya. Di dalam keterangan di dalam kitab hadis ini, pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih suka
amal perbuatan yang terus dikerjakan, bukan hanya sekedar 1-2 kali ya, melainkan rutin ya. Dan karena tabiat manusia, jika berat-berat itu tidak dapat terus dan lekas merasa jemu ya. Apa kata lain jemu itu? Bosan ya, merasa bosan. Kata anak-anak muda bete gitu. Ya, jadi walaupun sedikit tapi dirutinkan. Kalau berat, kalau banyak, takutnya dikhawatirkan tidak rutin. Maka Rasulullah SAW seolah-olah menunjukkan mana jalan yang lebih baik ditempuh meskipun nampaknya sedikit ya. Ya, tapi lambat laun ada harapan menjadi bukit istilahnya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, begitu istilah pepatah dalam bahasa Indonesia ya. Yang penting didawamkan, dirutinkan. Baik, kemudian yang berikutnya hadis yang nomor 2. Silakan Pak. Anas radhiyallahu anhu qala jaa syakla satu rohim ila buyuti azwajin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Azwajin nabiyyi. Ya benar nabiyyi. Yas'aluna an ibadatin nabiyyi ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. falamma ukhbiru ka'annahum taqalu taqaluha ha ya taqaluha wa qalu ya wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ubira lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum amma ana fa'usolil laila abadan wa qala akhara wa ana asumu dhahr dahra abadan wala uftiru berhenti satu la uftiru berhenti wa qala al-akharu a'tazilun nisaa an-nisaa abada ilaihim faqala antumul ladzina kultum kadza wa kadza berhenti kadza wa kadza berhenti dulu wallahu inni la usyakum lillahi wa aqakum lahu lakin ni asumu tiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nasa'i
paman rogiba sunnati falaisa minni muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu berkata, 3 orang datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu, mereka menganggap seakan-akan amal ibadah Nabi itu hanya sedikit, dan mereka berkata, di manakah tempat kami dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau telah diampuni. Bukan seakan-akan, coba ulang. Bukan seakan-akan amal Nabi sedikit. Coba lihat dulu. Setelah diberitahu, mereka seolah-olah menganggap sedikit. Ya, maksudnya amal mereka seolah-olah sedikit itu. Ya, sebab Nabi, ya, terus diampuni. Saya lain berkata saya selamanya berpuasa. Yang lain lagi berkata saya akan menjauhkan diri dari istri-istri dan tidak akan kawin selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda kepada mereka, kalian tadi yang berbicara begini dan begitu, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku salat dan aku tidur malam. Aku juga mengawini perempuan itu sunahku. Siapa saja yang benci terhadap sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Iya, gitu. Bagus. Makasih Pak ya. Jadi hadis yang kedua ini dari Anas radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah, Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang 3 orang ya bertamu pas Nabi berada di rumah istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya perihal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, setelah diberitakan begini-begini loh ibadahnya Nabi itu. Misalkan diberitakan sholat Nabi itu kakinya sampai bengkak karena lama berdiri sholatnya. Ya kan? Maka kalimat berikutnya ka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka itu merasa sedikit sekali ibadah dibanding Nabi gitu maksudnya ya. Dikit banget kita ini ibadah ya. Rasulullah sibuk dakwah di siang harinya, malam pun kurang istirahat ya. Ibadah pula dia bangun malam. Aduh, kita ini kalau bahasa kita mah kagak ada apa-apanya ya. Ya, gimana ini? Nah, maka kalimatnya aina nahnu minan nabi. Ya, waqalu aina nahnu minan nabi. Di mana posisi kita dibanding Nabi ini? Ya, ibaratnya Nabi ini tinggi sekali gitu derajatnya. Kita ini aduh jauh, nggak bisa ngikutin Nabi gitu ya. Itu maksudnya. Ya, aina nabi, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan beliau ini sudah diampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Sudah diampuni. Masih saja ibadahnya tuh jauh lebih kuat daripada kita gitu. Gitu maksudnya.
Qala ahaduhum, berkata seseorang dari mereka tadi itu, 3 orang tadi itu, 1 orang dulu yang ngomong, wa amma ana fa usalli al-laila abada. Kalau saya mah akan bangun sholat terus menerus tiap malam gitu, nggak tidur saya, nggak tidur ya, gitu. Keinginan dia itu supaya bisa sama dengan Nabi ibaratnya gitu. Wa qala al-akhar, dan berkata lagi yang berikutnya, yang kedua itu, wa ana asumud dahra abada wa la uftir, dan saya akan saum terus tiap hari, pokoknya nggak makan siang lah saya. Nah, tiap hari saya saum saja, saya tidak akan makan. Artinya tidak berhenti puasa itu maksudnya. Memang saum itu kan tidak makan ya. Maksud kalimat wala uftir ini, saya tidak futur, tidak diselingi dengan enggak puasa gitu, tetap saum terus, berpuasa terus. Wa qala al-akhar, dan berkata 1 orang lagi, wa ana atazilun nisaa fala atazawwaju abada, dan saya akan jauh dengan istri, tidak akan mau campur dengan istri selamanya. Pokoknya saya tidak akan tidur bersama istri saya selamanya ya. Subhanallah, ini kalimatnya itu dahsyat sekali. Ini orang ini bercita-cita, berkeinginan untuk meningkatkan, untuk memperbanyak ibadah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka keluarlah Rasulullah sallallahu, ya datang Rasulullah itu maksudnya keluar Rasulullah dari dalam biliknya, lalu menemui mereka. Faqala, lalu bersabda Nabi SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian inikah yang tadi saya dengar ngomong begini begitu, ngomong begini begitu tadi ya? Jadi Rasulullah rupanya dengerin mereka ngomong bicara-bicara di luar itu. Saya mau begini tidak akan begini, saya mau begini tidak begini, saya mau begini tidak begini. 3 orang tadi. Nah, maka Rasulullah mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Adapun saya ini, ketahuilah oleh kalian, demi Allah, saya yang lebih takut pada Allah dari kalian gitu. Saya ini lebih takut pada Allah dari kalian, dan saya lebih takwa tentunya dari kalian. Nah gitu, mulai diam tuh mereka itu kan, mulai dengar, perhatikan apa ini maksud Nabi ini ya. Lakinni, akan tapi saya, ibaratnya tidak kayak yang direncanakan oleh kalian itu gitu ya. Iya. Kalau kata anak-anak ya apa namanya itu sekarang ini, kagak begitu juga kali ya. Nah, gitu istilahnya. Ya begitu juga. Lakinni asumu wa uftiru. Kalau tadi niat berpuasa, tidak mau futur. Tapi Rasulullah mengatakan, tapi saya saum, saya juga tidak saum juga gitu. 1 kali waktu saya saum, setelah itu saya tidak saum, baru saum lagi, tidak saum, dan seterusnya begitu. Jadi enggak terus-menerus sampai tidak berbuka-buka gitu. Nah itu kata Nabi. Wa sholli warqud, saya juga sholat malam, tapi juga saya tidur, saya istirahat, ya kan. Kemudian wa tazawwajun nisa, saya juga menikahi perempuan, dalam arti ini bercampur dengan istri-istri saya gitu loh. Jadi nggak saya tinggalkan gitu aja istri karena ibadah. Sebab istri ini ada haknya dari suami gitu, yang harus disantuni gitu, yang harus digembirakan secara fisik ya, yang sudah menjadi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mafhum semua dah itu dah.
Manusia segembira apapun, kalau tidak sampai saling menghibur dengan yang namanya suami istri itu, ya nggak bakal gembira full gitu Pak. Karena belum ada cara lain untuk membuat manusia hatinya itu gembira di dunia ini kecuali dengan saling menggembirakan antara suami istri dengan cara-cara yang sudah dihalalkan Allah SWT dilakukan tadi. Ya, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi atau bergaul dengan istri. Jadi kata an-nisa ini nyonya, istri gitu. Saya juga bergaul, bertubuh, bercampur dengan istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi hadis yang mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada raghibaan, raghibaan itu artinya benci. Ya, raghibaan. Maka barang siapa yang membenci, yang tidak suka dengan sunnah aku, falaysa minni, maka tidak termasuk umat. Kalau raghiba fi itu berarti suka. Raghibaan berarti benci. Raghiba juga, Pak. Nah, maka kalimatnya di sini kita menjumpai raghibaan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa orang yang membenci, yang tidak suka dengan pelaksanaan sunnah aku, maka bukan dari umatku. Muttafaqun alaih. Disepakati hadis ini kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Begitu maksudnya. Jadi kesimpulan dari hadis ini, kita ini tidak boleh juga sampai apa istilahnya merusak badan, merusak hubungan dengan kehidupan suami istri, ya kan? Tidak sampai bisa istirahat karena sholat, tidak sampai bisa makan karena berpuasa terus, ya. Tidak mau berhubungan suami istri karena menjaga waktu untuk ibadah tambahan, ibadah yang sunnah terus, ya kan? Siang dan malam itu kan seperti itu. Nah, ini dilarang dalam Islam. Baik, itu lanjutannya Pak Bukhari, silakan. Hadis yang ketiga, silakan. Bismillah. Halakal mutanatti'un thalathan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, benar-benar celaka orang-orang yang berlebihan. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'una, qalaha thalatha. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama ini. Berlebih-lebihan tuh dikatakan oleh Nabi celaka. Tidak boleh. Apalagi sengaja membuat-buat cara-cara ibadah yang tidak ada contoh. Berpuasa saja yang ada contoh, jangan sampai memberatkan, ya kan? Hubungan suami istri yang halal jangan sampai ditinggalkan begitu saja, ya kan? Karena mau beribadah, itu tidak boleh. Kemudian sampai tidak tidur karena melakukan sholat malam terus menerus. Jadi juga ini merusak, ya, tidak memberikan hak kepada mata kita. Boleh sholat malam, tetapi ada batas rakaat yang dianjurkan untuk sholat itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dari riwayat Aisyah itu, beliau tidak menambah
sholat malamnya itu melebihi dari 11 rakaat. Kalau ada orang yang mau sholat sampai pagi hari itu harus berapa rakaat dia? Jadi kapan dia istirahatnya? Seperti itu. Ya. Maka di sini dalam keterangan ini yaitu mereka yang disebut al-mutanatti'una itu orang-orang yang selalu memperberat ya kelakuannya atau perbuatannya di dalam beragama ini sehingga kesehatan ya, atau merusak kesehatannya tidak bagus dan tidak dapat ya berlangsung lebih lama. Artinya tidak menyebabkan langgengnya ibadah karena terlalu memforsir tenaganya sehingga kapan ketemu lemahnya. Ya, itu sebagai tambahan sedikit bahwa dulu pernah Ibnu Abbas ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana sudah saum Ramadan itu, saum apa saja yang boleh saya lakukan yang menambah pahala saya? Berpuasalah kamu setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah. Oh, enteng itu, saya masih bisa lebih dari itu Rasulullah. Cuma Senin Kamis mah enteng. Nah gitu. Kalau begitu saumlah kamu setiap bulan itu 3 hari. Selain Senin dan Kamis itu ada lagi Yaumul Baid, hari-hari Ayyamul Baid, hari-hari putih 13, 14 dan 15 tiap bulan Qamariyah. Ya, maksudnya bulan dalam tahun Hijriah gitu Pak ya. Jadi berapa itu? 3 ditambah 2 kali 4. Senin Kamis kan ada 4 kali ya. 4 kali 8. 8 tambah 3 11. 11 itu hakikatnya selang sehari saum itu hakikatnya kalau dihitung dari jumlah hari dalam sebulan kurang lebih 1. Kemudian ada juga yang selang 2 hari baru saum lagi gitu. Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis kan gitu kan. Hakikatnya hampir sama seperti itu. Terus saya masih kuat Rasulullah. Masih muda beliau itu saat itu, Ibnu Abbas. Masih kuat saya. Berpuasalah kamu sehari dan berbukalah sehari. Selang sehari Pak puasanya. Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, ya, Kamis tidak, Jumat saum, Sabtu tidak. Begitu. Jadi selang sehari. Kata Ibnu Abbas, saya masih kuat. Nah, gitu. Maka Nabi mengatakan, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Tak ada lagi. Sebab itu sudah seperti saumnya Daud. Jadi Nabi Daud itu rupanya saumnya seperti itu. Hari ini saum, besok enggak. Saum lagi, besok enggak. Gitu. Padahal beliau itu berlimpahan harta. Ya kan? Berlimpahan harta, banyak hartanya. Ya. Kalau kita mah istilahnya banyak makanan, minuman ya saumnya jarang-jarang aja kan, banyak yang dimakan. Tapi Nabi Daud tetap rutin. Maka Rasul mengatakan itulah puncaknya, tidak ada lagi yang terbaik lebih dari itu. Akhirnya begitu beliau sudah usia tua, sepuh, sudah 60-an tahun, bilang, sekiranya dulu saya tidak terlalu menginginkan yang banyak begitu tuh, maka tidak berat seperti ini. Jadi setelah tua tuh berat, dia harus jalankan saum, sehari saum, sehari tidak saum, tidak gitu. Jadi berat. Kalau yang masih muda, masih nom dia, ya enteng, selang sehari puasa, selang sehari ini. Lah ini untuk saum saja udah kehilangan tenaga dia. Belum lagi harus ada kaitannya dengan pekerjaan lain. Misalnya harus apa istilahnya tadi itu berkasih sayang suami istri tadi dan lain sebagainya. Untuk ngurus anak dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kehilangan tenaganya. Ya seperti itu, Pak. Terakhir mungkin hadisnya, hadis yang keempat.
Monggo Pak Haji. Berapa menit lagi? Berapa lagi? Masa 3 jam 3 lewat 1 menit. Oh, masih lama. Ya, sudah lanjut. Devi riwayatin. Berusahalah mendekati yang lurus, pergunakan waktu pagi, sore dan penghujung malam. Lakukanlah yang sedang-sedang, lakukanlah yang sedang-sedang. Niscaya kamu akan sampai. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair. Makasih banyak Pak ya. Ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusr. Ini bagian pertama, sungguhnya agama Islam ini mudah. Jangan dibikin sulit gitu ya. Tapi jangan dibikin permudah-mudah lagi. Sudah ada ketentuannya. Dengan sholat 5 waktu, saum bulan Ramadan, berzakat, berzakat, zakatul fitri, ya, berkurban ya pada bulan haji, melaksanakan haji. Ada seorang sahabat bertanya dulu, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Disebutkan oleh Rasulullah, salatlah kamu 5 waktu, saumlah kamu di bulan Ramadan, berzakatlah kamu, tunaikan haji apabila kamu mampu untuk berjalan melakukan haji itu. Jadi sudah segitu ya Rasulullah. Ya sudah. Kalau gitu tidak akan saya tambah, segitu aja. Ada sahabat yang sampai tegas begitu. Artinya kalaupun dia mau tambah ya kapan dia mau saja. Ya. Jadi seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Insyaallah 10 menit lagi kita ini. Sesungguhnya agama itu adalah sangat ringan dan tiada seorang yang mencoba mempersulit dalam agama melainkan dapat dipastikan bahwa ia akan kalah. Ini kalimatnya di situ. Walau yushaddad dinu illa walabahu. Siapa orang yang mencoba ingin mempersulit dirinya dalam agama ini, berarti dia akan dia akan kalah dengan perbuatan-perbuatan dalam agama itu, ya. Kemudian melainkan dapat dipastikan bahwa ia akan kalah, itu maksudnya. Sebab itu sedang-sedanglah kamu. Jadi kalimat itu disebutkan oleh karena itu berlaku sedang-sedanglah dalam agama ini. Jangan berlebih-lebihan gitu ya. Dan berdekat-dekat dan buka harapan dan pergunakan waktu pagi dan sore dan sedikit
waktu malam. Jadi maksudnya ibadah yang siang itu sudah diatur waktu-waktunya untuk sholat zuhur, asar, maghrib dan isya ya, dimulai dari sholat subuh tentunya, dan digunakan lagi sebagian dari waktu malam itu untuk kita melakukan sholat malam. Dalam lain riwayat, berlaku sedang-sedanglah kamu dan dekatkanlah dirimu dan gunakan waktu pagi dan sore dan sedikit waktu malam. Bersedang-sedanglah kamu, artinya berlaku hemat tadi itu, al-iktisad tadi itu, berlaku hemat tenaga ya kan, tidak memforsir tenaga dalam beribadah. Pasti kamu akan sampai di dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi demikianlah para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan sebentar lagi masuki acara tanya jawab. Kita batasi dulu sampai hadis yang ke-4 saja ya Pak ya. Jadi insyaallah sampai hadis yang ke-4.